Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah cinta beda agama tidaklah baru dan bahkan terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah kisah cinta Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah dengan Abul As bin Rabi'. Pernikahan ini terjadi sebelum Rasulullah menerima wahyu kenabian. Zainab, putri sulung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahannya dengan Siti Khadijah, mengalami kisah cinta berliku karena menikah dengan Abul As yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Kisah cinta Zainab dengan Abul As menjadi contoh cinta beda agama yang penuh liku dan tantangan. Dikutip dari buku Khadijah, Cinta Sejati Rasulullah, Zainab adalah anak perempuan tertua Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya terjadi ketika ayahnya berusia 30 tahun, sedangkan ibunya Khadijah berusia 45 tahun. Zainab menjadi putri pertama Rasulullah yang menikah, dan pasangannya adalah sepupunya Abul As ibnu Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy. Abul As adalah putra dari saudari Khadijah, yaitu Halah bin Khuwailid. Pemuda ini terkenal di Mekah karena kekayaannya, integritas moral, dan keahliannya dalam berdagang. Pernikahan antara Abul As dan Zainab disebut sebagai pernikahan yang bahagia dan rukun. Meski terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, hubungan mereka tetap penuh cinta dan saling menghormati. Abul As ikut berperang melawan Rasulullah ketika Allah memberikan wahyu kenabian kepada Rasulullah. Putri-putri Rasulullah termasuk Zainab menjadi bagian dari orang-orang pertama yang memeluk Islam. Pada saat itu, Abul As memilih untuk bertahan dengan keyakinan lamanya. Ia khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa ia masuk Islam karena patuh pada istri yang dicintainya. Ketika perintah hijrah turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin meninggalkan kota Mekah. Namun Zainab memilih setia tinggal di Mekah bersama suaminya. Saat Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka, Abul As menjadi sasaran kebencian kaum kafir Quraisy. Dia dihadapkan pada tekanan untuk menceraikan Zainab dengan tawaran untuk menikahi wanita Quraisy manapun yang diinginkannya. Namun Abul As menolak dengan tegas tawaran tersebut. Ketika perang Badar pecah, Abul As ikut serta dalam barisan kaum kafir Quraisy untuk melawan kaum muslimin, bahkan melawan Rasulullah, yakni mertuanya sendiri. Meskipun Zainab merasa sedih, ia tetap bersabar dan mendoakan agar suaminya mendapat hidayah. Akhirnya, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin dan banyak tawanan termasuk Abul As. Ia kemudian berada di bawah pengawasan Rasulullah di Madinah. Setelah perang Badar berakhir, Rasulullah memberikan kesempatan pada penduduk Mekah untuk membebaskan keluarganya yang menjadi tawanan perang dengan tebusan hingga 400 dinar atau 4.000 dirham. Dalam buku Wanita-wanita Teladan di Zaman Rasulullah disebutkan bahwa setelah mengetahui suaminya menjadi tahanan perang, Zainab merasa sangat sedih dan berusaha mengumpulkan uang tebusan. Zainab memiliki kalung permata yang pernah diberikan ibunya Khadijah saat Abul As menikahinya. Kalung itu kemudian dijadikan tebusan oleh Zainab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui hal ini terkejut dan tersentuh. Beliau membagikan kisah tersebut kepada para sahabatnya, dan dengan ikhlas mereka melepaskan Abul As tanpa meminta tebusan sambil mengembalikan kalung Zainab. Sebelum dibebaskan, Rasulullah menetapkan syarat pada Zainab harus pergi ke Madinah untuk hidup bersama beliau. Meskipun sulit, Abul As menerima syarat tersebut dan dengan penuh keikhlasan merelakan berpisah dengan Zainab. Ketika kabar perjalanan Zainab ke Madinah tersebut sampai di telinga orang-orang kafir Quraisy, mereka menghadap Zainab di Zitwa. Khobar bin Aswad mengancam Zainab dengan tombak ketika Zainab berada di pelana untanya. Ancaman tersebut membuat Zainab jatuh dari untanya, dan karena kehamilannya ia mengalami keguguran. Luka parah yang dideritanya sulit diobati dan Zainab terus sakit-sakitan.
Setelah berpisah bertahun-tahun, Abul As dan Zainab kembali bersatu setelah perintah Rasulullah kepada kaum muslimin untuk menghadang kaum Quraisy yang pulang dari Syam setelah berdagang. 170 orang Quraisy dan juga 100 unta penuh muatannya ditawan. Salah satunya adalah Abul As. Ia merupakan orang yang pandai berdagang dan banyak barang berharga orang Quraisy dititipkan padanya untuk diperdagangkan. Abul As berhasil menghindari penangkapan dan memilih kabur. Ia mengetuk pintu rumah Zainab untuk meminta perlindungan dan dipersilahkan masuk oleh Zainab. Zainab meminta pertolongan kepada ayahnya untuk mengembalikan barang dagangan Abul As yang ditawan, meskipun barang tersebut adalah titipan dari orang-orang Quraisy. Zainab berharap hal itu bisa membuka hati Abul As. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Zainab dan mengabulkan permintaan putrinya setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Para sahabat mengembalikan barang-barang Abul As dengan ikhlas. Abul As kembali ke Mekah dengan hartanya. Ia mengembalikan barang dagangan setiap orang Quraisy yang telah dipercayakan kepadanya. Setelahnya, Abul As menyatakan keislamannya di hadapan orang banyak dan datang ke Madinah antara tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriah. Zainab menjadi orang yang paling senang akan kabar ini. Meskipun berhasil berkumpul dengan keluarganya, tetapi pada tahun 8 Hijriah, Zainab meninggal karena sakit pendarahan yang dideritanya setelah jatuh dari unta. Demikianlah cerita dari Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengalami cinta beda agama dengan Abul As, salah seorang kaum Quraisy. Wallahu a'lam bishawab.